Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua kalinya. Pertemuan kita yang sebelumnya kita telah membahas materi isi kandungan surat Al-Ma'un dan Al-Kautsar tentang kepedulian sosial. Sedangkan hari ini kita akan membahas materi hadis tolong-menolong dan mencintai anak yatim. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Shihab anna Salim bin Abdullah bin Umar akhbarahu anna Abdullah bin Umar akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajatin akhihi kana Allahu azza wa jalla fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamati wa man satara musliman satarahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Rawahu Bukhari. Man naffasakum an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasahullahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirati wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Penjelasan hadis di atas adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk saling tolong menolong. Tolong menolong atau disebut dengan ta'awun merupakan keharusan atau kewajiban bagi setiap orang. Karena manusia tidak dapat hidup di dunia tanpa pertolongan orang lain. Setiap pekerjaan, setiap kegiatan, dan apapun itu bentuknya, pasti membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Di samping itu, tolong-menolong tidak selalu hanya urusan pekerjaan saja, melainkan dalam hal nasihat-menasihati dalam kebaikan. Tolong-menolong atau ta'awun adalah salah satu cara menjaga ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam Islam. Tidak ada artinya ketika kita menganggap orang lain sebagai saudara, tapi kita tidak pernah membantu mereka yang sedang membutuhkan. Tolong menolong dan bahu-membahu sudah menjadi tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti membantu orang yang sedang kesusahan, meringankan beban penderitaan, menjaga dan menutupi aib saudaranya. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mempunyai tetangga yang sedang menderita sakit, maka selayaknya kita menjenguk dan mendoakannya. Atau tetangga kita sedang mengalami suatu musibah, hendaknya kita membesarkan hatinya dengan mengunjungi atau menghiburnya. Karena kehadiran kita akan membantu meringankan beban mereka dan menjadi pelipur lara dalam kehidupannya. Untuk itu, adik-adik semua, hal ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, dalam hadis tersebut ada beberapa janji Allah kepada hambanya. Di antaranya yang pertama, orang yang mau membantu keperluan saudaranya, ia akan dibantu oleh Allah dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, orang yang mau melepaskan kesusahan seorang muslim, ia akan dilepaskan dari kesusahan pada hari kiamat. Yang ketiga, orang yang suka menutupi aib seorang muslim, ia akan ditutupi oleh Allah dari aibnya pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahl bin Sa'ad qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yatimi fil jannati hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya
Hadis riwayat Bukhari. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sebaik-baiknya rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim, tapi anak itu diperlakukan dengan buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap anak yatim. Seseorang yang mau peduli terhadap anak yatim dengan cara memeliharanya secara baik, memberikan pendidikan dan pelatihan yang sangat bermanfaat, membesarkan jiwanya dengan perlakuan yang baik dan wajar, akan memperoleh kedudukan yang tinggi di surga bersama Nabi Muhammad. Kebersamaannya di surga Rasulullah digambarkan layaknya kedekatan antara jari telunjuk dan jari tengah. Yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak-anak yang belum balik yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya atau salah satunya. Di Indonesia sendiri dikenal dengan istilah anak yatim piatu atau anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Sama halnya dengan anak-anak yang lainnya, anak-anak yatim ini juga membutuhkan bimbingan dan kasih sayang orang tua dalam rangka perkembangan kepribadiannya. Namun, mereka tidak mendapatkan hal tersebut karena ayah atau ibunya telah meninggal dunia. Maka diperlukan orang lain yang dapat menggantikan peran orang tua guna untuk menuntun mereka ke dalam jalan yang benar. Karena anak-anak yang kehilangan orang tua ini tidak akan tumbuh dengan baik dan seimbang, baik dari segi jasmani, mental maupun spiritual, tanpa kasih sayang orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, diperlukan orang tua asuh untuk membangkitkan jiwa dan karakternya yang belum stabil, sekaligus menggantikan peran kedua orang tuanya. Tindakan menyelamatkan generasi dari anak-anak yatim ini tentu tidak mudah dan memerlukan perjuangan dan keikhlasan yang sangat besar. Demikian pula pada hadis kedua, bahwa rumah yang paling mulia dalam pandangan Nabi Muhammad SAW adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim dan diasuh dengan baik. Sebaliknya, seburuk-buruk rumah yaitu bila di dalamnya ada anak yatim tapi disia-siakan. Jika demikian hal, maka keberkahan hidup tidak akan pernah terpancar dari rumah tersebut beserta penghuninya. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk adik-adik, tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.